Bahkan mohon maaf Mas, ketika selesai pendeklarasian acara saya kemarin, saya mengalami Mas, ada intimidasi? ada intimidasi, teror itu ada. Bahkan sebagian mural-mural kami, kelompok kami diberangus Mas. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi kalau toh masih ada bentuk intimidasi, teror, itu kan cara-cara yang sangat lama sekali, cara-cara tua, bukan cara-cara anak muda. Anak muda yang menjadi penentu bangsa ini tentu ingin berkompetisi secara baik, secara sehat, sesuai dengan prosedur dan alur pattern yang sudah ditentukan. Tidak serba instan seperti calon tertentu yang tiba-tiba bisa menjadi ketum partai, bisa menjadi cawapres dengan metode-metode pembajakan hukum konstitusi seperti itu. Kok wis tole ngapa sih ngoyak jabatan? Jabatan rati gua mati. Bapak tak lenggah sing tak leren sing ayem. Mandek pandita dadi negarawan yang elegan. Oke, dalam dunia olahraga seperti sepak bola, jarang sekali supporter terlibat langsung di dunia politik. Tapi ini di kota Solo yang kita cintai ini ada supporter, bukan hanya memberikan dukungan kepada klub atau tim kesayangannya seperti Persis di Solo. Namun kali ini supporter yang kita undang di podcast Rasan-Rasan di studio Suara Merdeka ini juga terlibat dalam kancah politik secara praktis, tentunya dalam bentuk dukungan. Nah, untuk apa sebenarnya sih kita narasumber kita undang di sini? Tujuannya apa sampai terjun ke dunia politik? Kita bahas bareng-bareng. Saya Tanto Gundes beserta rekan saya di sebelah saya Om Heyu. Nah, siang, sore Mas. Selamat malam. Nah, tentunya datang hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo Mas Iwan Samudra. Saya sebagai penikmat sepak bola di kota Solo, bahwa sejarah saya menjadi pendiri sebuah kelompok supporter itu memang benar adanya. Namanya juga Ultras itu ya Mas? Iya, sejarahnya seperti itu. Lantas yang menjadi penentu kami untuk terjun di dalam kancah politik praktis saat ini adalah supporter juga memiliki hak yang sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Yang menjadi kami memutuskan untuk bersama-sama mendeklarasikan dukungan kami adalah sebuah keprihatinan atas kondisi bangsa ini yang makin lama makin mengalami kemunduran. Itu alasan utama kami. Kenapa kami memutuskan hal tersebut? Ya karena kami supporter ini mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah, yang pasti akan menerima dampak pertama kali ketika kebijakan dari kekuasaan itu
bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Itu yang menjadi keprihatinan kami. Apalagi kita dewasa ini melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung bagaimana praktek-praktek politik pasca reformasi di negeri ini semakin kesini semakin amburadul. Banyak hal-hal yang dulu pernah diperjuangkan oleh mas-mas kami pada era 98 itu yang dikhianati. Kita melihat setidaknya ada 2 poin penting bagi kami hasil reformasi yang benar-benar dilemahkan atau bahkan dirusak, yaitu yang pertama independensi KPK, lembaga independen yang dulu dilahirkan oleh sebuah proses reformasi yang berdarah-darah. Saat ini sangat tragis kondisinya. Bagaimana sebuah lembaga hukum penegakan anti korupsi yang ketuanya itu terindikasi melakukan praktek-praktek pemerasan atau korupsi. Itu ironis sekali bagi kami. Yang kedua, yang pasti tragedi MK itu yang membuat kami sebagai supporter kalangan anak-anak muda ini merasa sangat jengkel. Bagaimana bisa konstitusi negara yang harusnya menjadi benteng terakhir penegakan sebuah hukum ini dipecundangi begitu vulgar di depan kita. Ini objektif kita melihat bagaimana putusan MK ini kemudian mengakibatkan adanya proses persidangan di MK dan di situ ditemukan indikasi-indikasi tentang pelanggaran etik yang kemudian di masyarakat itu diplesetkan MK menjadi mahkamah keluarga. Ini tentu sangat membuat kita anak-anak muda ini merasa kami sudah sangat muak dengan keadaan seperti ini. Itu sebenarnya mengapa kami supporter terjun hari ini di dunia politik, artinya dengan mendukung capres itu Mas Iwan ya. Iya, kalau untuk partisipasi supporter dalam menyikapi keputusan pemerintah atau penguasa sebenarnya tidak hanya kali ini. Tidak hanya kali ini. Tapi apakah pernah supporter sebelum ini juga ada dukungan, kan pilpres atau sebelum pilpres kan mungkin ada pilkada dan lain sebagainya itu. Apakah pernah juga kelompok supporter atau itu termasuk yang pemilu 2019 sebelum-sebelumnya memang pernah ada dukungan-dukungan semacam ini ya? Pasti. Jadi tidak hanya kali ini saja kan? Tidak kali ini. Di setiap momen pemilu, agenda pilihan politik lah ya. Pilkada. Supporter adalah kelompok ya, yang paling disasar oleh politisi untuk meraih suara. Itu luar biasa. Itu ibaratnya sebuah kue yang menarik sekali untuk diambil oleh mereka ya. Itu pasti. Bagi politik itu pasti. Kelompok supporter adalah komoditi yang mungkin bisa dibeli secara murah. Iya. Untuk para politisi. Terus kemudian satu lagi Mas, ketika pemilihan, oke lah bahwa supporter seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa ada semacam muak dengan situasi yang hari ini terjadi. Artinya ketika menjatuhkan pilihan pada dalam hal ini adalah capres nomor 03 itu memang sudah melalui kriteria-kriteria tertentu atau memang ini yang serak dengan kita jiwa supporter ini ya capres Ganjar Mahfud ini.
Mahfud maksudnya. Ya, yang kami pelajari di lapangan bahwasanya supporter itu tidak menutup mata atas berbagai dinamika gejolak sosial yang ada di masyarakat. Tadi sudah saya sebutkan, tidak kali ini supporter terlibat di dalam sebuah aksi politik. Dulu ketika pasca keluarnya undang-undang KPK yang terbaru, juga undang-undang Omnibus Law ataupun aksi reformasi di korupsi. Kita dari berbagai kelompok elemen supporter di Solo menerjunkan pasukannya ke lapangan, semua untuk mendukung aksi-aksi untuk itu. menemani teman-teman mahasiswa dan rakyat. Karena kita juga bagian dari rakyat, betul, dan kita yang terdampak langsung sebenarnya pada kebijakan tersebut. Jadi enggak ada sebenarnya batasan antara supporter dengan politik. Kalau kita mempelajari filosofinya politik dan sepak bola, itu kan sebagai sebuah satu mata koin yang memiliki dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa terpisahkan. Banyak sekali pelaku politik di negara ini yang memiliki klub sepak bola. Betul. Bahkan di luar negeri pun seperti itu. Politik memberi warna dalam sepak bola. Ini menarik, artinya konsep yang disampaikan Mas Iwan, terutama memberikan dukungan ke Capres Cawapres nomor 3, kemarin sudah mendeklar secara terbuka ya di masyarakat. Mas Iwan ini berarti konsep yang dibawa Mas Iwan ini tentunya juga ternyata mendapat dukungan yang sangat luar biasa para supporter. Ini kekuatan yang sangat luar biasa tentunya. Lalu alasan apa, Mas? Apakah memang capres-cawapres ini layak untuk menjadi pemimpin di Indonesia? Menurut pandangannya Mas Iwan seperti apa nih? Yang pertama, Mas, kenapa kami mendeklarkan diri mendukung pasangan 03 itu karena kami melihat bagaimana kinerja, track record dan kinerja personal dari Mas Ganjar, bahwasannya kami melihat kepedulian beliau dan putusan beliau ketika mengedepankan sisi kemanusiaan dengan hanya sebuah event sepak bola Piala Dunia U20 itu menjadi sebuah keunikan bagi kami para supporter untuk mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oh, ini yang terkait dengan kegagalan Piala. Iya. Oh, Piala Dunia U20 kemarin ya. Iya, dan itu menjadi salah satu yang disebut-sebut adalah apa? Ini lihat titik lemahnya Pak Ganjar, karena Pak Ganjar adalah yang menolak dari Israel sampai seperti itu. Bagi para penikmat sepak bola, penggemar sepak bola, tentu itu sebuah kejengkelan tersendiri. Iya. Tapi bagi mereka yang sebenarnya mencintai sepak bola, bahwasannya di dalam sepak bola tidak ada yang lebih mahal tidak ada kemenangan ataupun sesuatu yang lebih mahal ketimbang sebuah nilai kemanusiaan. Itu nilai filosofi sepak bola. Artinya yang dipegang oleh supporter seperti Mas Iwan ini bukan pada tahap perhelatannya Piala Dunia ya, tapi lebih pada sisi kemanusiaan yang ditampilkan oleh Pak Ganjar itu ya. Dan kan terbukti sekarang bagaimana perilaku negara Israel terhadap penduduk Palestina. Betul. Sekarang kan terlihat bahwasanya kalau kita telat ini karena tingkat intelijensia kita mungkin yang masih di bawah dibanding beliau. Dan kita juga melihat bagaimana Prof Mahfud ini
hadir. Meski beliau, saya tahu beliau tidak memiliki kewenangan secara yang meluas dalam jabatan beliau, tapi yang membuat kami mau menyatakan dukungan terhadap beliau itu kan terobosan-terobosan yang dia lakukan dalam menanggulangi kasus-kasus hukum yang sebenarnya itu jamak terjadi di Indonesia. Kita melihat bagaimana kasus Sambo itu bisa dibongkar, bagaimana kasus di Kementerian Keuangan yang sekian ratus T itu ya yang disampaikan itu, dan ya lain-lain lah. Juga pembelaan beliau terhadap ketidakadilan bagi masyarakat yang ketika membela diri tetapi malah menjadi tersangka. Itu kan terobosan-terobosan politik dari Pak Mahfud yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Itu yang bikin kita oh ini orang yang kemungkinan bisa menjadi pembeda, menjadi penentu arah bangsa yang lebih baik. Dengan dan teman-teman juga mempunyai keyakinan seperti itu artinya kan. Iya, kita supporter yang mayoritas anak muda ini sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat, Mas. Kita mengetahui lah, apalagi politik ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Betul. Tidak ada hal yang bisa ditutup-tutupi di dalam proses perhelatan politik, apalagi pemilu yang akan kita lalui tahun depan. Kita bisa melihat semua secara gamblang dan kita menonton, kita bisa menilai sesuai dengan takaran hati nurani kita. Mana yang orang-orang yang benar-benar kompeten ataupun mereka yang benar-benar dianggap mampu untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Kemudian ketika mendeklar itu ya Mas, relawan yang namanya Ganjar Mahfud Sak Jose Gamas ini kan begitu dahsyat ketika mendeklar di Colomadu kemarin. Lalu dari mereka ini datang dengan menggunakan bendera organisasi atau memang sebuah konsep personal yang dibangun Mas Iwan dan rekan-rekan itu? Yang pertama saya pengen cerita kronologi dulu ya Mas. Keinginan membentuk relawan itu terbentuknya sangat cepat sekali. Kita hanya punya waktu kurang dari 2 minggu Mas. Kurang dari 2 minggu. Bahwa sebelum perhelatan ini terjadi, kami para supporter biasa berkomunikasi Mas. Biasa berkomunikasi dengan salah satu ketua partai di kota ini yang emang rajin mengundang kami para supporter untuk berdiskusi tentang sepak bola. Pak Rudi. Iya, Anda sudah menyebutkan namanya. Sudah menyebutkan namanya. Kita beberapa kali diundang bahkan bersama beberapa penentu kebijakan sepak bola di Kota Solo. Kita sering berdiskusi di situ. Dan diskusi-diskusi itu menjadi sebuah chemistry, menjadi sebuah pattern bagi kita, alur yang akan kita bangun mengelola sepak bola di Kota Solo. Dan sepak bola nasional pastinya. Itu. Dan kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami yang biasa diajak berdiskusi person by person itu akhirnya duduk bersama bahwa kita harus menentukan sikap kita.
arah politik kita harus kita tentukan. Akhirnya kita patungan, Mas. Kita patungan memakai uang pribadi, kemudian kita pengen mengundang beberapa rekan untuk kita menyamakan persepsi lewat 1-2 pertemuan. Akhirnya kita ya sudah, ini adalah tokoh yang kita anggap bisa memberi warna baru bagi sepak bola dan bisa memberi atau memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik. Pilihan kita jatuh pada ke pasangan 03 waktu itu. Kemudian kita bersepakat, kita patungan, kita bikin acara deklarasi. Kita hanya modal wedangan 5 gerobak. 5 gerobak, wedangan 5 gerobak. Itu kemudian kalau tempat hiburan, reaching itu bantuan dari salah satu caleg, dan sama sekali tidak ada istilahnya uang di situ yang beredar. Kalau di tempat-tempat lain kan pengumpulan massa relawan pasti ada uangnya, pasti ada amplopnya pasti. Di situ tidak ada sama sekali, 1 rupiah pun nggak ada. Artinya mereka kedatangan mereka benar-benar sesuai dengan kesadaran pribadi mereka masing-masing. Iya. Dan kita nggak berharap banyak, Mas. Waktu itu kita cuma mengundang, mendatangkan 5 gerobak itu estimasi kita paling 300 orang. Tetapi realitanya yang datang lebih dari 600. Itu yang membuat emosi psikologis kita tuh waktu itu meledak-ledak. Semakin terangkat ya. Meledak-ledak bahwasanya ini kebangkitan moral. Ini wajah-wajah supporter, ini anak-anak muda yang sudah bosan, sudah muak dengan praktek-praktek perusakan demokrasi di negeri ini yang dilakukan oleh elit-elit di pusat. Jadi waktu itu saya benar-benar sangat terharu, Mas. Banyak dari teman-teman kami yang datang secara sukarela dan dukungan support dari teman-teman supporter dari luar kota banyak berdatangan. Tapi mereka memang secara pribadi ya, tidak pribadi, Mas. Artinya kehadiran mereka ini juga dari beberapa organisasi supporter banyak ya, tidak saya sebut, tapi mereka memang datang karena secara pribadi tidak menggunakan bendera. Tidak menggunakan bendera. Tapi atribut-atribut tidak, kita menghindari atribut supporter. Tetapi jelas secara objektif mereka yang hadir supporter dari berbagai kalangan elemen supporter. Secara objektif mereka ada. Tapi saya dan rekan-rekan di situ menghindari memakai nama elemen atau atribut supporter, karena orientasi kami di situ adalah kami supporter, kami pecinta sepak bola yang sudah jenuh dengan keadaan bangsa dan keadaan sepak bola. Kita menginginkan adanya perubahan. Apa yang sebenarnya diharapkan dari kelompok supporter dengan khususnya dalam dukungan ke 03 ini kedepannya seperti apa? Khususnya untuk supporter dan dunia sepak bola. Gini, Mas, sebagai supporter dan kita menjadi seorang konstituen, pemilih, harapan kita ini dilibatkan dalam penentuan arah kebijakan. Bentuknya mungkin seperti apa, Mas? Ya,
mohon maaf Mas ya. Kita kemarin mengalami sebuah tragedi yang namanya tragedi Kanjuruhan. Iya. Sebelum-sebelumnya banyak Mas tragedi-tragedi kemanusiaan. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana salah satu kawan saya mati Mas di depan mata saya. Di mana saya tahu peristiwanya Mas, tetapi kasusnya kemudian dikubur begitu saja, Redup begitu saja. hukumnya dikubur begitu saja. Dan kita melihat bagaimana kasus di Malang, kita melihat bagaimana manusia itu hanya sekedar dianggap angka Mas. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada sebuah garis tegas di situ bahwa pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Ini nyawa Mas. Mohon maaf, saya emosi. Saya nggak bisa membayangkan kalau ini terjadi di mana. Dan yang menjadi korban adalah keluarga kita. Saya nggak bisa membayangkan itu. Tapi saya yang jauh di Solo ini merasakan kesedihan Mas. Bagaimana saudara-saudara kita Arema ini Mas, sesudah mereka anggota keluarganya meninggal, kemudian di dalam hukum, proses penegakan hukumnya, penyelesaian hukum, mereka dibunuh untuk kedua kalinya Mas. Tidak mendapat keadilan di situ. Saya habis pikir bagaimana sebuah pengadilan bisa mengatakan bahwa kesalahan kematian dari saudara-saudara kami itu hanya karena kasus angin. Itu sangat lucu. Arah angin tidak hanya lucu, itu melukai rasa keadilan kami sebagai supporter Mas. Dan di situ saya merasakan benar-benar adanya abuse of power. Ada upaya penyelamatan institusi ketimbang menegakkan hukum. Itu yang membuat kami itu merasa sudah sangat keterlaluan. Penguasa saat ini sudah sangat keterlaluan. Bagaimana ketika kita mau bersuara selalu kita direpresi di lapangan Mas. Bahkan mohon maaf Mas, ketika selesai pendeklarasian acara saya kemarin, saya mengalami Mas. Ada intimidasi? Ada. Oh. Intimidasi, teror itu ada. Bahkan sebagian mural-mural kami, kelompok kami diberangus Mas. Oh gitu ya. Oh, iya. Jadi bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan itu semacam apa Mas? Penghapusan atau mungkin pemberangusan mural, teror. Teror secara personal Pasti. Sampai sebetulnya pengadu domba antara kelompok elemen itu dilakukan Mas. Itu dilakukan. Iya. Ini yang membuat kita itu reformasi itu, setelah era reformasi makin kesini, kenapa kita mau flashback kembali ke arah orde lama? Iya. Dulu kakak-kakak kami berjuang itu dengan nyawa Mas, dengan air mata. Gitu. Tapi memang ada mungkin semacam siapa sih sebenarnya pelaku yang melakukan teror atau apa itu sebenarnya kan, bahwa seperti yang jenengan sampaikan tadi, supporter itu juga bagian dari warga negara yang punya hak secara konstitusi untuk memilih. Sah-sah saja kan sebenarnya ketika elemen-elemen supporter menyatukan suara untuk mendukung salah satu capres yang memang sudah semacam serak di hatinya supporter. Itu kalau di negara demokrasi Mas. Gitu ya. Iya. Itu kalau di negara demokrasi yang memberi jaminan kepada setiap warga menentukan arah dukungannya. Ya. Itu kalau sebuah negara demokrasi yang baik. Jenengan sendiri juga mengalami semacam intimidasi atau teror itu juga Mas? Pasca
mendeklarasikan dukungan itu? Mungkin juga tidak hanya Mas Iwan saja. Ada teman-teman yang di lainnya. tempat jenengan. Ya dengar Teman saya seperti juga itu. mengalami seperti itu. Saya- Bahkan jauh sebelum Deklarasi. sebelum ada hajatan itu kita sudah merasakan bagaimana pengaruh penguasa ketika kebijakannya itu ditentang, terus mereka bertindak bagaimana cara menekan suara-suara resistensi Iya, iya. arah kebijakan itu dilakukan. Jadi memang ya sudah seperti itu. Di Lalu sikap kalangan Mas, supporter itu terutama jadi. sikap pasca declare, saya memang dengar setelah itu bang ada semacam tekanan atau semacam intimidasi dari setelah declare. Nah setelah ada itu apa Mas upaya Gamas itu Mas? Kalau bagi saya pribadi, tentu dengan pengalaman hidup saya dulu, mohon maaf, saya dulu pernah izin bercerita sedikit bahwa saya dulu pernah merasakan dampak mendamaikan Solo Surabaya itu terpenjara sampai berapa bulan karena harus mendamaikan itu. Saya harus prosesnya harus sampai penjara, proses hukum sampai penjara aja ya. Terus ketika saya berbeda pendapat dengan penguasa tentang kebijakan sepak bola, saya harus mendapat represi, intimidasi, teror. Tentu bagi saya setelah acara declare, acara teror atau intimidasi ataupun tekanan itu bagi saya pribadi udah nggak ada masalah. Bagi saya clear, santai. Bagi saya clear, santai. Lalu yang lainnya misalnya kan Ya pasti akan dirasakan yang lain. iya, yang lain juga merasakan. Ya kita saling menguatkan, Mas. Kita saling menguatkan. Kita juga istilah kata kita berkontemplasi lah, memikirkan bagaimana keberlanjutan sesudah acara declare itu berjalan secara smooth ke bawahnya, secara smooth. Jadi kita benar-benar bergerak secara pelan-pelan, hati-hati, karena kita saat ini kita nggak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Iya. Ternyata memang soal perbedaan pilihan itu sebuah kebebasan dalam memilih ya. Harusnya. Ketika Harusnya. Mas Iwan dengan teman-temannya di dalam gerbong 03, nah dari kelompok-kelompok lain maupun baik itu secara pribadi juga menyampaikan mereka juga memberikan dukungan ke capres lainnya. Berarti di sebuah supporter ini kayak terbelah. dalam kepentingan ini terbelah ya Mas ya. Seperti itu ya sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dari kami ini kan berangkatnya dari individu, Mas. Dari individu. Lepas dari atribut supporter tadi ya. Supporter bahwasannya kita dikenal sebagai publik dikenal sebagai tokoh supporter ini. Ya itu memang tidak bisa kita pungkiri, Mas. Tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kita berangkatnya emang secara individu dan kesadaran moral pribadi. Artinya kan sampai di anggota mungkin yang publik mendengar di Ultras juga tidak ada tekanan, tidak ada paksaan untuk ikut bersama saya kan. Enggak, kita membebaskan rekan-rekan. Kita membebaskan rekan-rekan. Cuma kan dalam konteks supporter yang sudah terstruktur, tertata, rapi, mereka biasanya berjalan mengikuti arah komando. Biasanya mereka berjalan mengikuti arah komando, dan itu pun juga berlaku bagi personal atau tokoh supporter yang mendeklar dirinya ke pasangan yang lain, capres yang lain. Sebenarnya fine-fine saja. Kita juga melihatnya ini sebuah bentuk demokrasi yang kita bangun pasca reformasi seperti ini yang kita inginkan. Kalau toh masih ada bentuk intimidasi, teror, itu kan cara-cara yang sangat lama sekali. Cara-cara tua, bukan cara-cara anak muda. Anak muda yang menjadi penentu bangsa ini tentu ingin berkompetisi secara baik, secara sehat, sesuai dengan
prosedur dan alur pattern yang sudah ditentukan, tidak serba instan seperti calon tertentu yang tiba-tiba bisa menjadi ketum partai, bisa menjadi cawapres dengan metode-metode pembajakan hukum konstitusi seperti itu. Tapi pasca panjenengan terlepas dari bahwa dukungan terhadap 03 itu adalah individu-individu, karena di tempat yang lain atau di kelompok supporter yang lain ada juga yang memberikan dukungan kepada capres yang lain. Artinya komunikasi antara jenengan dengan kelompok-kelompok yang berbeda hari ini itu juga masih jalan dengan baik. Kalau kita bicaranya konteks persis mungkin kita masih sama. Masih sama ya. Bicara konteks soal sepak bola masih sama. Artinya pilihan politik itu tidak sampai memutus Enggak sampai komunikasi atau silaturahmi antara supporter. Ya cuma volumenya kita kurangi Mas. Sementara kita kurangi untuk jelang kontestasi ini volume komunikasi pasti berkurang lah. Ya. Dari yang dulunya awalnya kita sering kumpul untuk membentuk sebuah momentum kebersamaan, membenahi Persis atau mendukung Persis itu. Hari ini ya saat ini kita berkurang lah. Kita fokusnya untuk mendukung pasangan masing-masing tanpa harus melakukan penekanan, tanpa harus melakukan intimidasi dan lainnya itu. Harusnya seperti itu. Kelompok supporter yang sana mendukung sana monggo silakan. Hmm. Ini sebenarnya sehat kalau semua bisa menyadari seperti itu, sehat. Dan itu pun juga tahu ya Mas, ketika setelah Mas Iwan Samudra dengan kawan-kawan mendeklar menggunakan mengatasnamakan Gamas itu, setelah itu memang mereka dari kelompok maupun organisasi yang mungkin juga mengatasnamakan pribadi juga mendeklar. Mungkin tahu ya kejadian setelah jenengan ada deklarasi. Cuma selang 2 hari Mas mereka langsung gitu mereka langsung cuma selang 2 hari mereka mendeklarkan diri ke pasangan. Dan itu juga para supporter juga ya dari berbagai mereka tokoh supporter dan para mantan senior ya senior kita di supporter dan kompleksitasnya lebih luas Mas. Mereka sampai mengundang butuh dukungan dari Semarang, dari Jogja untuk ikut meramaikan lah, meramaikan. Tapi realitanya di lapangan ya kita lihat sendiri bagaimana reaksi publik ketika kami mendeklar dukungan dengan reaksi publik saat mereka mendeklar. Pasti beda lah. Di situ terlihat perbedaannya, bagaimana yang datang dengan hati nurani dan mereka yang datang dengan istilahnya diakomodasi. Pasti beda lah. Yang datang dengan nurani ratusan Mas, bahkan kita nggak bisa Mas sampai tempat itu benar-benar penuh, tidak bisa ini Mas menampung bahwa dibikin lagi acara yang serupa yang lebih gede di lapangan. Ya Mas, mohon maaf, ini relawan Mas. Kita tidak di backup dengan sebuah kekuatan finansial yang gede. Ini relawan, bahkan kita mengadakan itu pun patungan Mas, gitu loh. Kita patungan. Yang mendasari mereka datang kan emang problem keadaan bangsa ini Mas. Problem keadaan bangsa ini yang sudah rusak. Dan mereka sama sepemikiran dengan kami bahwa figur Pak Ganjar dan figur Pak Mahfud itu merupakan salah satu alternatif solusi untuk membenahi permasalahan bangsa yang ada terjadi saat ini. Tapi gini Mas, sejauh ini kan rezim adalah penguasa saat ini memang ya katakanlah dari PDI ya. Artinya dari yang memang sosok figurnya seorang presiden yang dari Solo. Tapi ini sebuah bentuk kekuasaan yang memang backgroundnya memang sebenarnya dari PDI sendiri. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah itu gimana Mas?
saya bukan orang politik mas, mohon maaf saya bukan orang politik, tetapi sepanjang yang saya ketahui bahwasanya partai itu kan sebuah kumpulan ide mas, bukan personality. Pak Jokowi dengan PDI berbeda, ya pasti, itu pasti. Dan arah kebijakan partai dengan arah kebijakan personal itu kadang ya dinamikanya bisa beda-beda mas. Satu pengen ke sana, satu pengen ke sini, itu kadangkala emang terjadi seperti itu. Yang kami lihat benar bahwasannya Pak Jokowi berangkat dari PDIP, diusung oleh PDIP. Dan dari Solo juga. Dari Solo. Kita juga berjuang waktu itu mengangkat figur Pak Jokowi yang kami nilai sebagai sosok yang sederhana, berangkatnya juga sama dengan kita, berangkat dari orang kecil, bukan kalangan elit. Kita support beliau sampai menjadi wali kota yang kedua kali. Itu Pak Jokowi, dan dengan kita, bahkan beliau ketika beliau direpresi oleh Gubernur Jateng waktu itu Pak Bibit, kita supporter juga ikut membela beliau mas. Kita membela beliau Pak Jokowi, kita merasa tersakiti apabila Pak Jokowi juga dicubit ya. Dicubit lah katakanlah, dijewers dengan Pak Bibit waktu itu, menurut Pak Bibit. Tapi apa yang kita rasakan saat ini, kebijakan dari Pak Jokowi yang berlawanan arah dengan kemauan publik. Itu yang terjadi akhir-akhir ini mas. Itu bagaimana bagaimana kami bisa mentolerir ketika hukum konstitusi ini yang paling menjengkelkan bagi kami. Hukum konstitusi ini dibiarkan rusak hanya untuk meloloskan satu orang figur untuk menjadi seorang cawapres. Pak Jokowi sebenarnya bisa memberikan masukan di situ sebagai seorang presiden, tetapi beliau memakai alasan penguasa tidak boleh mengintervensi, tidak boleh mengintervensi. Tetapi sebelum putusan itu terjadi ataupun pasca putusan itu diketok, beliau bisa mengintervensi terhadap anaknya. Mas Gibran. Kok wis tole ngapa sih ngoyak jabatan? Jabatan rati gua mati. Bapak tak lenggah sing tak leren sing ayem. Mandek pandita dadi negarawan yang elegan. Tetapi pembiaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan yang akhirnya menjadikan publik akhirnya mengorek-korek sejarah Pak Jokowi sendiri. Ya akhirnya menemukan beberapa fakta-fakta yang akhirnya oh begini toh. Dan yang terjadi saat ini kan seperti itu. Kita melihat bagaimana rekan-rekan Pak Jokowi semua mengumbar kejelekan-kejelekan yang selama ini kita sama sekali nggak tahu. Iya. Mungkin mulai dari urusan dapur, urusan keluarga. Iyalah kita. Iya, bahkan kan majalah Tempo itu objektif meliput itu semua, bahkan menjuluki Mas Gibran sebagai anak haram konstitusi. Itu sebenarnya bagi kami orang Solo juga malu, Mas. Bagi anak muda kita juga isen dengan lah sebutan itu ya. Iya. Iya. Seharusnya kan bisalah beliau itu menghindari ya. Tidak istilah kata ya ambisi itu kan sebenarnya bisa dipupus, Mas. Ya kita nggak tahu lah, Mas.
Tapi yang jelas kita melihat dengan mata telanjang kita tentang ego personal yang akhirnya merusak tatanan konstitusi. Ini yang bikin kami harus, ya sudah waktunya kami supporter harus turun. Jadi Berarti sudah sebuah sebenarnya memang sebuah kekecewaan representasi. Artinya gini Mas, Pak Jokowi ini sebagai sebuah representasi dari rezim PDI ya, tapi Mas Iwan melihat di belakangan ini yang dianggap merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pak Jokowi sehingga mengalihkan arah dukungan ke 03 begitu ya. Ya begini Mas, kan saya tadi sebutkan, saya berusaha sopan di sini bahwasannya Pak Jokowi dengan PDI beda Mas. beda. Ya. Beda. Keinginan personal dengan keinginan partai itu berbeda Mas. Saya bukan orang politik, tapi saya belajar di sini. Bisa membaca arah politik. Membaca bagaimana Pak Jokowi awalnya menginginkan 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, dan seterusnya. Itu pihak yang pertama kali menolak siapa Mas? PDIP. Ini kan bentuk keinginan personal berbenturan dengan konstitusi. Dan itu yang dijaga oleh partai. Partai ini kan representasi dari kelompok orang, ide, gitu loh Mas. Misalkan saya memiliki keinginan dan keinginan saya berbenturan dengan kelompok saya, bukan berarti saya dan kelompok saya itu satu. Pasti kelompok saya tidak terima dan membenturi keinginan saya. Di situ sederhananya analoginya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini itu dianggap menentang kebijakan partai. Dan di partai itu kan representasi suara masyarakat. PDIP selaku pemenang pemilu, di situ mereka memiliki jutaan puluhan juta suara dan itu menentang keinginan dari seorang Pak Jokowi yang sebenarnya kader hebat dari PDIP gitu loh. Jadi bukan sama Mas, PDIP dan Pak Jokowi nggak sama, menurut saya nggak sama. Orang sederhana, bukan orang politik seperti saya pun memahami itu. Apalagi orang-orang politik pastilah mereka memahami itu. Ya cuma ada mungkin yang seperti diisukan oleh orang-orang politik, adanya politik sandra, politik injak kaki, itu yang membuat banyak orang tidak bisa bergerak dan tunduk pada kebijakan Pak Jokowi. Tersandra oleh sesuatu Tersandra. yang kita tidak pernah tahu dan bisa melihatnya. Iya, itu kan drama yang ada di atas langit, Siratul Muntaha di sana Mas. Kita di bumi nggak ngerti apa-apa. Tapi yang pasti terkait dengan saya kembali ke dukungan Gamas ya Mas. Kalau yang kemarin itu untuk hari ini fokusnya seperti apa dalam rangka untuk memenangkan Cawapres 03 yang panjenengan dukung. Arah dukungan real seperti apakah jenengan juga mulai masuk ke elemen-elemen supporter yang lain atau mungkin justru juga akan memperlebar dalam rangka untuk meraih suara dan simpati sebanyak-banyaknya? Iya, kita harus objektif juga Mas. Bahwasanya kontestasi ini kan sebuah pertarungan, sebuah perang. Di situ harus ada komando yang jelas, ada peralatan yang pasti dan logistik yang menjamin. Ya kita kondisinya saat ini pres-presan Mas. Pres-presan sama sekali ya. Sama sekali. Secara finansial wong jenenge relawan. Iya namanya relawan. Ya seperti ini kan. Bahkan kita rapat ya urunan Mas, patungan biasa Mas. Dan itu mungkin akan lebih dirasakan seperti yang Anda sampaikan, chemistry-nya akan lebih iya pasti kita menjadi satu rasa sama rata di situ. Bahwasanya ini penderitaan yang kita rasakan bareng-bareng. Paribasan kopi agama sih tunggu bareng-bareng. Iya, hasilnya akan luar biasa. Satu rokok kan? buat bersama-sama, iya. gitu Mas baratnya. Tapi itu nggak menyurutkan semangat kita untuk terus ke bawah, terjun ke bawah, mengajak keluarga yang utama, kemudian
masyarakat yang kita kenal untuk meliterasi mereka tentang problem bangsa saat ini dan menggiring mereka kepada pihak 03 yang kita anggap sebagai pemecah kebuntuan bangsa ini. Bahwa tantangannya ke bawah, wah ngeri mas. Luar biasa ya. Luar biasa. Baratnya kita datang Kulon Nuwun, lawan kita datang pakai amunisi yang double mas. Wah serem mas di bawahnya. Dan ini kan juga terbukti bahwasannya rekan-rekan luar kota yang awalnya juga ikut memberikan dukungan support moral ke kita, tapi juga sudah melihat realitanya kan, waduh, mulai kendur juga. Logika tanpa logistik mustahil bos, kan seperti itu mas. Gitu ya. Bahasanya sudah seperti itu ya. Iyalah. Ini kan pertempuran, tidak ada mas pertempuran tuh yang tanpa kita edan mas, tanpa peluru amunisi ya edan mas. Ya kita gerilya aja, perang terbuka tewas kita mas. Mereka banyak MG kita cuma bedil duplis manuk ya tewas no mas. Jadi ya kita mau tidak mau gerilya. Gitu ya. Kalau tidak terlihat, kalau belum terlihat ya tidak masalah, tapi kita bekerja di bawah bekerja. Kita bawahnya bekerja. Kita nggak mempedulikan suara cibiran orang-orang. Mana setelah deklarasi kalau tidak ada apa-apa, belum action, tidak ada apa-apa. Enggak mas, kita deklarasi aja modalnya kita itu udah ribuan anggota mas. Ribuan anggota yang sudah, yang baik hadir maupun nggak hadir itu udah dan sampai hari ini masih solid ya? Masih solid, bertambah iya, berlipat-lipat mas. Cuma kita kan untuk memberikan kalau mau show off ya kembali lagi pada logistik. Iya, kalau untuk show off ya maunya sih show off juga kayak kelompok supporter itu ya. Pengennya genting-genting tapi buat duitnya sopo itu kan. Nah, apakah misalnya dengan sudah sekarang ini kalau memang show off lagi apa nanti akan kejadian serupa, misalnya akan ada semacam intimidasi atau teror lagi? Yang memberi semangat psikologis, keberanian orang untuk menekan itu kan logistik salah satunya mas. Logistik salah satunya. Secara psikologis. Sampean kalau sampean merasa bahwa saya kuat karena backup saya ada, pasti sampean berani menekan. Kalau enggak ya enggak lah mas. Ya, kalau kita punya logistik kuat, belakang kita bentengnya bagus, tanknya serem, ya beranilah mas kita fokus gelut ayo gitu loh mas. Tapi kan kita juga harus melihat keobjektifan di lapangan juga ya. Lapangan seperti ini, petanya seperti ini. Jadi kan kuat kita kuasai, kalau lemah ya kita adaptasi mas. Ini gerilya seperti itu mas. Ya nggak boleh kita wes randidit bambu runcing toh ya mas. Bahayane nang lapangan barbar iya dikebuk pak. Gitu loh pak. Ya kalau ndak ada duit, ndak ada backup ya sudahlah, sadar diri, gerilya saja lah. Ya. Dan itu malah lebih tulus dan real. Iya, yang penting kan voter itu. pak. Yang penting kan voter. Ya. Kalau di Solo Raya saya yakin 03 raja. Pastilah berani bertaruh, oke ayo. Masih yakin penggemar sepak bola biasa taruhan, ayo berani saya taruhan sesuai kemampuan. Kalau taruhan apa ya ampun bos. Jadi makan numpak motor malah ditaruh ke apa kan seperti itu ya. Ya tidak bisa lah. Ya realitanya bahwasanya Solo Raya Jawa Tengah ini kandang banteng. Dulu saya itu pernah istilahnya melihat sejarah bagaimana Pak Ganjar ini hanya memiliki suara 8% ketika beliau maju sebagai gubernur pertama kali. Dibanding dengan Pak Bibit Waluyo yang 40-an sekian persen. Ya. Tapi apa yang terjadi? Jawa Tengah kandang banteng. Kandang banteng. Jawa Tengah kandang banteng dan bisa terbukti.
Lalu pemilu 2024 ini banyak yang berupaya untuk kandang banteng ini dijebol, artinya suaranya tergerus. Nah itu gimana itu? Susah Pak, susah. Saya berani berikan jaminan bahwa saya menjebol kandang banteng di Solo itu hal yang sangat mustahil. Saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat kalangan menengah ke bawah merasakan sendiri bagaimana program atau kinerja dari para legislator PDIP di Kota Solo. Mereka emang mayoritas gak bermain uang Pak, tapi mereka menentukan kebijakan dan memberikan bantuan-bantuan dorongan kepada masyarakat di bawah. Kita dulu bisa melihat bagaimana Pak Rudi berjalan sendiri ke sebuah instansi sekolahan memberikan bantuan pembayaran kepada siswa yang tidak mampu ketika siswa tersebut dituntut untuk melunasi. Itu Pak Rudi sendiri Pak. Dan itu yang menjadi contoh daripada legislator-legislator di Kota Solo. Hal-hal semacam itu yang Iya. benteng tangguh ketika Solo akan digempur. Oh iya, saya juga merasakan sendiri Pak pribadi. Bagaimana dulu saya mendaftarkan anak saya sekolah lewat jalur independen. Bagaimana saya harus membayar beberapa juta. Tapi ketika saya minta bantuan ke salah satu rekan anggota legislator PDIP, kemudian dia mau datang ke sekolah dan menekan pembiayaan itu hanya ya sudah bayar seikhlas dan sukarela, karena kebijakan SMA sudah di take over dari provinsi. Ya. Solo memang tidak mempunyai kebijakan, tapi mereka masih mau turun ke lapangan membantu memberikan dampingan. Itu yang nilainya lebih tinggi dari sekedar 100.000 dari beras supermi, paket sembako. Itu yang tidak bisa dibeli menurut saya. Kedekatan legislator kader-kader PDIP di Solo itu yang mungkinan sulit bisa disaingi. Kita bisa melihat sendiri Mas bagaimana Pak Jokowi dulu menang hampir 92% di Kota Solo. Itu bukan kerja politik yang mudah, itu udah tertata rapi Pak. Wah Pak Ya. Bondes. Sekiranya itu sangat asik sekali ngobrol bincang santai dengan Mas Iwan Samudra. Ya ini saya hanya supporter penikmat bola, bukan orang politik. Saya bukan orang politik, tapi saya close-nya di sini saya hanya ingin mengajak kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak muda, para supporter, bahwasanya masa depan kalian ditentukan pada pilihan kalian di pemilu kali ini. Kalian yang selama ini berjalan mengikuti tantangan tentunya juga tidak ingin usaha kalian ini kalah dengan permainan orang dalam. Praktek-praktek orang dalam inilah yang membuat kita tidak bisa berkembang. Jadi di sini saya mengajak rekan-rekan anak-anak muda, khususnya para supporter. Jati diri supporter adalah pride, kebanggaan. Dan kebanggaan kita bekerja dengan keringat dan kaki kita sendiri, tidak dengan bantuan orang dalam. Itu aja. Ya. Makasih Mas Iwan Samudra. Demikianlah bincang-bincang santai sore hari ini dengan Mas Iwan Samudra yang selama ini dikenal sebagai Sekjen Gamas. Tapi tadi sempat gayeng sebenarnya tadi perbincangan yang sudah kita bahas detail dari mulai proses supporter dan
supporters yang memberikan dukungan ke sebuah capres dan cawapres. Nah, demikianlah perbincangan kita akhiri. Matur suwun Mas Iwan.